biasanya begini, kalau di dalam rumah tangga itu tugasnya suami itu bekerja ya, mencari nafkah. Kadang-kadang kita di kotak-kotakan yang seperti itu. Kalau istri itu tugasnya mendidik anak, mengurus rumah tangga, begitu kan? Itu beberapa keluarga seperti itu. Tetapi di dalam pernikahan Kristen seharusnya kita belajar untuk kita saling menolong, saling melengkapi. Jadi tidak hanya suami sebagai pencari nafkah saja, tetapi istri juga bisa memberikan support bagi suaminya. Begitu pula suami, ketika istri di dalam mengurus rumah tangga, dia juga bisa support untuk apa? Mendidik anak-anak juga. Karena tugas tanggung jawab bersama, gitu kan. Waktu pandemi gini kan banyak dari kita mungkin lebih banyak di rumah, begitu kan, ketemu istri, ketemu pasangan hampir setiap hari, gitu. Adakah suami ini kadang-kadang ngapain ya di rumah? Dia tuh tugasnya istri, kerjaanmu gitu kan, nyapu atau ngepel atau apa. Tapi ada kalanya bahwa suami menolong istri ketika membantu lah. Apa yang bisa dibantu, ikut ambil bagian gitu kan. Itu juga sama-sama bentuk bahasa kasih ya, sebenarnya. Betul. Sama-sama kita saling melengkapi gitu. Apa yang bisa kita berikan. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita tadi dijelaskan bahwa kadang-kadang kita terkotak-kotakan bahwa tugas seorang suami adalah mencari nafkah, mengurus rumah tangga, mendidik istri adalah mendidik anak, mengurus rumah tangga. Nah, ketika semuanya berjalan tidak, yang terjadi adalah saling menyalahkan, teman-teman. Tugasmu kan didik anak itu tugasmu loh. Tugasmu kan mencari sekolah. Tugasmu kan harus yang seperti itu. Dan yang seharusnya adalah kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi tentang bagaimana kita mencarikan pendidikan anak, mencarikan sekolah, mencarikan keluarga kita untuk bagaimana mencuci piring atau apapun. Teman-teman, terus terang saya dari background keluarga yang cukup dan semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga, sehingga saya jarang sekali untuk melakukan hal-hal yang seperti mencuci piring, mencuci baju, kemudian mengepel, menyapu. Ketika saya memasuki pernikahan, saya cukup kaget, teman-teman, di awal-awal pernikahan. Bantuin aku dong ini. Aku nggak pernah menyapu, saya nggak pernah ngepel. Saya mencoba melakukan bagian saya. Di awal pernikahan, teman-teman, apa yang saya lakukan dikomentari, teman-teman. Ini kalau kamu ngepel tuh begini. Saya waktu itu goreng telur gosong. Ya karena saya belum pernah melakukan itu. Semua dilakukan oleh asisten rumah tangga, dan saya waktu itu cukup dimanjakan dalam kehidupan keluarga saya, sehingga ketika saya melakukan itu cara mengepelnya salah dikomentari. Waktu itu saya belum pulih, teman-teman. Saya waktu itu boro-boro kamu tak bantu, begini saja kamu komentarin, ya udah kamu lakuin sendiri. Saya langsung akhirnya ya udah saya nggak melakukan gitu loh. Tapi teman-teman, ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata yang saya lakukan salah dan yang istri saya lakukan juga salah, saya melihat bahwa seharusnya istri saya mensupport saya, mendukung saya, mengajari saya bagaimana melakukan itu yang benar, menunjukkan saya bagaimana seharusnya. Dan kalaupun ibaratnya ya, kalaupun saya melakukan kesalahan, itu adalah sesuatu yang toleransi karena saya baru pertama kali melakukan itu dan tidak ditunjukkan, oh kamu salah melakukan ini salah, yang akhirnya membuat saya di apa-apa salah, dan akhirnya membuat saya menyadari bahwa
Apa yang tak lakukan, apa yang saya lakukan salah. Nggak ada yang benar. Ya udah, buat saya kalau waktu dipulihkan, ya udah kalau kamu merasa benar, lakukan sesuatu yang menurutmu benar dan saya akan melihat. Saya lebih menikmati menonton, melihat yang dia lakukan. Ya udah, lakukan. Cek benar kayak apa gitu. Ya udah, tunjukkan kepada saya. Dan saya melihat istri saya melakukan seperti itu, saya menikmati itu. Dan bukan sesuatu yang benar, teman-teman. Seharusnya saya menerima hal itu. Nah, teman-teman, kita tadi melihat dasar-dasar tadi adalah covenant, kemudian peran dan tanggung jawab suami istri, kemudian pernikahan kita adalah pernikahan yang kudus. Nah, teman-teman, bagaimana suami istri sebagai partner yang seimbang? Nah, yang pertama adalah kita harus mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan pasangan kita, keluarga kita, suami, istri, atau anak jika dianugerahi anak. Prioritas kita adalah keluarga. Dan setelah Tuhan, ya teman-teman, prioritas kita setelah Tuhan adalah keluarga, suami, istri, dan anak-anak kita. Kadang-kadang kita menyalahartikan bahwa ketika ada sesuatu hal, benang-benang merah, tali benang merah yang tentang hubungan dengan orang tua, tentang hubungan dengan sahabat, tentang hubungan dengan teman, mengalahkan prioritas kita, hubungan antara kita dengan pasangan. Hobi kita, kadang-kadang kita terlalu asik dengan apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita, sehingga kita kadang-kadang mengabaikan. Saya juga mengalami hal yang demikian, teman-teman. Ketika saya asik dengan pekerjaan saya, ketika saya asik dengan hobi saya, kadang-kadang saya lupa bahwa, oh iya, di rumah itu ya ada istri, ya ada anak, gitu ya. Saya nunggu ya. Makan malam sampai nunggu loh, teman-teman. Nah, di awal pernikahan, waktu itu saya lupa bahwa di rumah itu ada seorang istri yang menanti. Istri saya ini orang yang setia menunggu saya untuk makan malam, teman-teman. Dan saat itu saya dengan asik, dengan bercengkrama dengan teman komunitas saya, baik itu ya teman-teman, saya makan dengan teman-teman dan istri saya belum makan waktu itu dan dia menunggu. Ketika saya pulang, saya mendapati, loh, kamu belum makan toh? Saya berpikir bahwa nggak usah nunggu aku lah, kamu makan ya makan gitu loh. Dan itu yang istri saya alami. Dan ternyata ketika saya melakukan itu, saya menyakiti pasangan saya. Saya menyakiti hubungan kami. Saya istri saya. Dan saya lebih mementingkan hobi saya. Saya lebih mementingkan teman-teman saya waktu itu. Saya waktu itu sudah kenyang, istri saya belum, menunggu dengan laparnya sampai jam 9 malam. Saya sudah kenyang, teman-teman. Saya akhirnya saya yaudah tak temenin. Dia sambil menangis, teman-teman. Dia menangis sambil makan. Saya waktu itu tidak menyadari, tapi saya melihat bahwa ketika saya melihat itu, saya teringat, oh iya, yang pernah saya lakukan itu salah ternyata. Yang saya lakukan waktu itu salah ternyata. Dan saya mencoba mengevaluasi bahwa saya diajarkan oleh istri saya ini cara berkomunikasi yang baik. Kadang-kadang teman-teman kalau saya pergi luar kota ataupun misalnya pergi sendiri gitu, saya lupa untuk menelpon yang di rumah, ini sudah makan apa belum, menanyakan keadaan yang di rumah gimana. Benar teman-teman, saya lupa hal itu. Dan itu sebuah pembelajaran buat saya bahwa saya memang harus menjalin hubungan komunikasi yang baik. Saya
background latar belakang saya adalah komunikasi yang sangat buruk sekali, teman-teman. Kalau saya, mama papa saya terlalu sering komunikasi. Jadi setiap pagi, siang, malam tuh pasti kalau misalnya papa pulang malam pasti ditelepon dan menanyakan mama, udah makan belum? Padahal simple itu, papa selalu telepon dari kantor. Sedangkan suami saya berbeda begitu. Hal yang kedua adalah saling memiliki kehidupan yang bertumbuh. Nah, teman-teman, karakternya bertumbuh ya. Suami dan istri karakternya masing-masing harus bertumbuh. Dan timpang sebelah. Kalau timpang, yang ada adalah konflik. Kita harus sama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Kita harus sama-sama bertumbuh kita saling diasah oleh pasangan kita. Kita harus bertumbuh secara iman, hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, istri kita hubungannya dengan Tuhan harus bertumbuh, dan ketika kita sama-sama bertumbuh, kita akan satu level di mana kita bisa memahami bahwa apa yang dilakukan istri atau pasangan kita atau suami kita adalah sesuatu hal yang kita mengerti bahwa tanpa kita bicara pun suami ataupun istri itu memahami ketika kita satu level, kita sama-sama berada di level yang sama, kita akan memahami benar bahwa kasih Kristus itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita dan kita bisa mengungkapkannya itu dengan bebas, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, kalau pertumbuhan kehidupan kita ini jomplang atau stuck atau yang satu stuck, yang satu bertumbuh nih. Nah, tentu akan menjadi konflik. Ada satu yang memprioritaskan tentang hubungan, yang satu memprioritaskan tentang egonya sendiri, dan ketika kita melihat bahwa karakter kita masing-masing tidak bertumbuh atau salah satu bertumbuh, salah satu tidak, itu akan menjadi konflik, teman-teman. Itu akan jadi satu beban pasangan kita untuk kita bersama-sama melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus saling mensupport, teman-teman. Kita harus mengevaluasi hubungan kita ini, karakter kita, hubungan kita ini bertumbuh apa tidak. Jangan sampai, teman-teman, pasangan kita bertumbuh, kita sendiri masih dalam kehidupan yang lama, teman-teman. Masih mementingkan kepentingan sendiri, masih mementingkan apa yang diinginkan sendiri, masih mementingkan apa yang dipikirkan sendiri, tanpa memikirkan kepentingan, tanpa memprioritaskan apa yang menjadi kesejahteraan bersama pasanganku. Kalau tak pasanganku menerima apa enggak ya? Gitu. Kalau ini bertumbuh, kalau tidak bertumbuh, tabrak aja, gitu. Dan itu akan pasti melanggar ego masing-masing, teman-teman. Dan ini kami mencoba melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan pernikahan kami ini, teman-teman, kami diajarkan bahwa iya ya, kamu bertumbuh, saya bertumbuh, pasangan kita bertumbuh. Itu akan kita menikmati setiap proses, teman-teman. Kalau pasangan kita ada yang jomplang, teman-teman, konflik yang terjadi adalah pasangan ini tidak akan menikmati proses yang Tuhan bentuk. Yang satu akan berpikir yang berbeda, yang satu akan berpikir tentang prioritas, yang satu akan berpikir yang lain, teman-teman. Yang satu akan berpikir bagaimana caranya dia menang, yang satu berpikir bagaimana caranya untuk kita bersama-sama, kemenangan bersama-sama, ataupun yang satu mengalah, ataupun yang lainnya. Sehingga kita ini akan diperhadapkan konflik demi konflik, teman-teman. Yang tidak akan selesai. Banyak konflik yang ini jadi konflik, ini jadi konflik, ini jadi konflik, teman-teman.
ketika kita memiliki kehidupan yang bertumbuh, yang seimbang, yang sama, kita akan melihat konflik demi konflik itu akan saling mengasah pasangan kita. Kita akan saling menuju satu yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu melahirkan generasi mulia, teman-teman ya. Dan kita akan membangun keluarga ilahi, teman-teman, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang mulia. Nah, teman-teman, ini tentang kehidupan yang bertumbuh, yang harus sama-sama bertumbuh. Bagaimana kalau teman-teman salah satunya kurang bertumbuh ataupun masih jomblang? Kita support pasangan kita untuk bisa bertumbuh. Kadang-kadang yang terjadi adalah seperti ini, teman-teman. Ini salah satu cerita ilustrasi dari teman gitu kan. Sang suami ini untuk mengambil keputusan, sang istri cepat gitu kan. Nah, ketika sang suami lambat, sang istri ini langsung mengambil alih peranan, sehingga yang terjadi adalah semua keputusan adalah sang istri. Kita lihat, teman-teman, di dalam firman Tuhan bahwa dalam Efesus 5 ayat 22 ayat 31 firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa suami adalah kepala bagi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa dalam situasi tertentu kamu boleh mengambil peranan kepala, apa istri boleh menjadi kepala. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kepala adalah suami dan istri harus tunduk kepada suami. Dengan jelas itu menyatakan, dan firman Tuhan juga di dalam firman Tuhan tidak disebutkan dalam situasi apapun ada excuse, boleh enggak, tidak, teman-teman. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 8 istri adalah penolong bagi suami. Ketika sang suami ini lambat untuk mengambil keputusan, seharusnya sang istri adalah memberikan support kepada suami, mengajarkan dan membimbing sang suami ini untuk bisa mengambil keputusan. Memang tidak mudah, teman-teman. Satu, masalah waktu. Satu, masalah proses. Yang kedua adalah kalau kita mengizinkan sang suami untuk mengambil keputusan, yang terjadi adalah kesalahan. Keputusan. Tidak apa-apa, teman-teman. Saya pun pernah salah mengambil keputusan. Dan istri saya selalu pernah mengingatkan itu. Jangan dulu. Saya waktu itu berpikir bahwa ini saatnya yang tepat. Ini saatnya yang pas. Ini menurut perhitungan analisa saya, ini saat yang oke gitu. Dan ternyata memang saya salah mengambil keputusan. Nikmati semua proses itu. Dan ketika pasangan kita salah mengambil keputusan, kita bukan menyudutkan pasangan kita. Gara-gara kamu kan, gara-gara salahmu kan, aku sudah mengingatkan lo. Dan ketika kita menunjuk pasangan kita menyudutkan pasangan kita mendakwa pasangan kita dengan kesalahan-kesalahan yang dia ambil, sebenarnya pasangan kita tidak kita support, teman-teman. Dan pasangan kita tidak akan berkembang, teman-teman. Begitu juga sebaliknya, bahwa saya sebagai seorang suami harus belajar bagaimana istri saya ini seperti apa. Salah satu ilustrasi yang tepat seperti yang kita dengarkan, bahwa seorang istri itu seperti mawar, ya teman-teman. Kalau kita men-treat mawar itu dengan baik, mawar itu akan bertumbuh, dia akan berkembang, dia akan mengeluarkan harum ya teman-teman. Yang ketika kita mencium, dia akan mengeluarkan aroma yang harum, teman-teman. Kalau kita tidak men-treat dia dengan baik, yang ada adalah, teman-teman,
mawar ini akan tumbuh layu. Dia tidak akan mekar, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan mengeluarkan aroma yang harum, teman-teman. Seorang suami memang harus mengasihi istrinya. Seorang suami memang harus melindungi istrinya. Itu ya teman-teman. Dan teman-teman, bagaimana suami istri sebagai partner yang seimbang? Pernikahan merupakan kesaksian bagi orang lain, teman-teman. Kehidupan kita dilihat oleh orang lain. Kehidupan pernikahan kita disaksikan oleh banyak orang di sekitar kita. Kita seperti surat yang bisa dibaca oleh orang lain. Teman-teman, manusia itu adalah makhluk yang sangat pintar sekali. Dia bisa membaca situasi walaupun dia diam, walaupun orang lain diam, dia bisa menilai kita bahwa kita punya kapabilitas apa tidak, kita punya kredibilitas apa tidak. Semua makhluk manusia itu adalah makhluk yang sempurna, teman. Dia punya kemampuan untuk menganalisa, dia punya kemampuan untuk melihat. Untuk itu, teman, pernikahan kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Menjadi berkat. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa menjadi inspirasi buat keluarga yang lain yang mengalami hubungan suami istri yang sama yang kita alami dulu. Ketika kita menjadi berkat buat orang lain, itu adalah tujuan Allah terhadap pernikahan kita, teman-teman. Dan ketika Allah memulihkan, separah apapun kondisi pernikahan kita, Tuhan bisa memakai untuk menjadi kesaksian tadi ya, dan pengharapan bagi orang lain yang sedang mengalami pergumulan, teman-teman. Jangan pernah berkata menyerah terhadap kehidupan pernikahan kita. Jangan pernah berkata untuk berhenti terhadap kehidupan pernikahan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan pernikahan kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Hubungan kita bisa dilihat bagaimana kita memperlihatkan atau mempertontonkan kasih Kristus yang ada di dalam keluarga kita, teman-teman. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, teman-teman. Kita bisa menilai, kita bisa membaca, benar nggak kasih Kristus ada di dalam kehidupan keluarga orang ini? Benar nggak kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan? Kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan pernikahan. Ya, teman-teman. Yang terakhir adalah kita sebagai suami istri yang sebagai partner seimbang bertujuan untuk melahirkan generasi mulia dalam pernikahan. Generasi kalau kita belajar itu tidak hanya sampai anak kita, tetapi mungkin sampai cucu kita, sampai cicit kita, bahkan ketika kita sudah nggak ada itu sampai keturunan-keturunan kita itu menjadi generasi yang mulia, yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, teman-teman, kita dapatkan melalui kebenaran firman, nilai yang kita tanamkan dalam keluarga kita. Ini akan menjadi tongkat estafet untuk generasi kita berikutnya. Jangan sampai nilai-nilai ini, tongkat estafet ini yang kita tanamkan dalam keluarga kita, dalam generasi kita selanjutnya adalah nilai-nilai yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita melihat bahwa salah satu ilustrasi dalam retreat lihat bahwa keluarga Max Juk dan keluarga Jonathan Edward bagaimana generasi-generasi berikutnya, teman-teman. Keluarga Max Juk mana keluarga yang tidak berkenan di mata Tuhan, melahirkan generasi-generasi perusak bangsa, melahirkan generasi-generasi di mana di sana ada perjudian, di sana ada pembunuhan, di sana ada pertikaian, teman-teman. Kita juga melihat dari keluarga dari Jonathan Edward maksud saya,
di mana keluarga ini adalah keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Generasi-generasi berikutnya melahirkan generasi-generasi yang sangat mulia, teman-teman. Di mana dia ada dosen di sana, kemudian pengajar di sana, profesor di sana, ahli di bidangnya yang sangat berkompeten sekali. Mungkin generasi kita bisa menjadi generasi yang penemu penemuan yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bisa menemukan sesuatu hal, metode sesuatu hal yang berkompeten di bidang kita masing-masing, di arsitek, di ahli ekonomi, kemudian ahli dalam hal apapun, yang itu akan menjadi berkat buat orang lain. Kita lihat di keluarga Jonathan Edwards melahirkan salah satunya adalah seorang wakil presiden, di mana bisa menjadi berkat, mengambil keputusan-keputusan banyak hal untuk banyak orang, teman-teman. Ini yang kerinduan hati kami, bahwa generasi saya harus menjadi berkat buat orang lain. Dan nilai-nilai yang kita dapatkan itu adalah nilai-nilai yang benar di mata Tuhan. Tongkat estafet yang kita serahkan kepada mereka, yang selanjutnya generasi kita akan memberikan tongkat estafet ke generasi berikutnya, teman-teman. Ya, teman-teman, begitu banyak hal yang sebenarnya, teman-teman, yang perlu kami sharingkan tentang kehidupan pernikahan yang kami alami, teman-teman. Satu kunci dalam hal yang kami alami adalah ketika kami menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan pernikahan. Banyak hal Tuhan tolong, banyak hal Tuhan mampukan. Kami tidak bisa berdiri seperti sekarang ini ketika Tuhan tidak tolong, ketika kami berdua tidak menghadirkan Tuhan dalam pernikahan kami. Bukan suatu hal yang ajaib ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Kita akan menjadi satu keluarga yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita akan melangkah level demi level yang kita tidak tahu, yang Tuhan mau bawa di dalam kehidupan pernikahan kita. Kami juga tidak tahu, teman-teman, Tuhan mau bawa kemana kehidupan pernikahan kami selanjutnya. Kami tidak bisa melihat masa depan kami, tapi kami punya pengharapan. Ketika kami bersama Tuhan, kami akan cakap menanggung segala perkara yang kami alami, dan kami akan dimampukan, dan kami akan diberikan kapasitas yang lebih lagi